Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya hanya memberikan perhatian kepada ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 183. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang menarik perhatian saya di ayat ini, pertama dimulai ya ayyuhalladzina amanu, diakhiri la'allakum tattaqun. Bertanahannya adalah perintah puasa. Berarti di sini Bapak Ibu ada 3 rahasia. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Karena posisi iman di mana? Di hati. Berarti rahasia, sembunyi. Yang kedua puasa. Termasuk ibadah puasa adalah ibadah juga rahasia. Karena kita bisa berpuasa sunnah maupun berpuasa wajib, tapi orang yang di samping kita tidak tahu kita lagi berpuasa. Yang ketiga, la'allakum tattaqun. Taqwa posisinya dan tempatnya adalah dalam hati. Artinya, kalau kita menjaga iman, menjaga puasa, dan menjaga taqwa, yang namanya 3 amalan ini rahasia, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan dan juga merahasiakan balasan dan pahala ibadah puasa. Semua amalan ibadah Bapak Ibu dilipat ganda oleh Allah 10 kali lipat. Baca 1 huruf, Allah berikan 10 kebaikan. Baca salat, melaksanakan salat 5 waktu, Allah berikan pahala 50. Kecuali puasa, ulama menjelaskan kita tidak tahu berapa Allah melipatkan puasa, pahala puasa bagi umat. Kenapa Allah rahasiakan puasa? Kenapa Allah rahasiakan pahala puasa? Karena iman itu adalah rahasia, ibadah puasa rahasia, dan tempat takwa adalah di dalam hati. Artinya di tempat yang tidak bisa dilihat oleh manusia, termasuk takwa itu juga rahasia. Barang siapa yang jaga 3 rahasia akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang juga rahasia. Kata ulama, kalau Allah rahasiakan pahala ibadah sesuatu, yakinilah balasan ibadah itu yang rahasia pasti akan menenangkan hati. Sebagaimana berfirman Allah di surah As-Sajdah ayat 16, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada jiwa pun yang bisa tahu apa yang Allah sembunyikan, apa yang Allah rahasiakan dari pahala-pahala ibadah yang ikhlas. Tapi yakini yang dirahasiakan oleh Allah, balasan itu pasti akan menenangkan hati. Kenapa bisa menenangkan hati? Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu balasan Allah terhadap amalan-amalan ibadah Bapak Ibu. Oleh karena itu, bulan Ramadan karena banyak karunia, banyak rahmat, dan termasuk bulan ampunan. Di antara karunia yang kita dapat, dinamakan bulan itu adalah bulan Ramadan. Ramadan apa artinya dalam sisi bahasa? Ramadan adalah diambil dari kata musim panas di padang pasir. Kalau musim panas di kota mana saja kita terasa panasnya. Apalagi kalau musim panas di padang pasir, jauh lebih panas. Intinya apa? Kalau musim panas mampu membakar kulit manusia, bulan Ramadan mampu membakar dosa-dosa hamba Allah. Musim panas mampu membakar kulit manusia, bulan Ramadan mampu membakar dosa-dosa hamba Allah. Oleh karena itu salah satu doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa dihina oleh Allah
seorang yang dapat kesempatan bertemu bulan Ramadan yang namanya bulan ampunan, bulan taubat, bulan rahmat, bulan terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka, tapi di dalam kesempatan ini semua dia tidak diampuni Allah. Tidak diampuni Allah. Kenapa tidak diampuni Allah? Karena dia tidak ikhlas untuk memperjuangkan Ramadan. Dia tidak ikhlas untuk memperhatikan Ramadan. Dia tidak ikhlas untuk mengisi yang terbaik untuk Ramadan. Selalu malas-malas. Malah dijadikan Ramadan bulan tidur, dijadikan Ramadan bulan makan, dijadikan Ramadan bulan malas. Begitu kita melihat seorang yang tidak bersedia banyak ngomong, kenapa? Kamu sakit? Enggak, saya lagi puasa. Sampai kita tidak banyak berbicara karena lagi puasa. Kita tidak ada fisik dan tenaga untuk bekerja karena puasa. Padahal kalau kita baca dalam sejarah, perang Badar di bulan Ramadan, dan banyak perjuangan sahabat bersama Rasulullah di bulan Ramadan. Para ulama kami, para dakwah bendai yang menyebarkan dakwah Islam di bulan Ramadan. Tapi di akhir zaman ini, bulan Ramadan bukan memberatkan, menjadikan posisi iman berat, malah menjadi tubuh badan kita berat karena saking banyak makan. Oleh karena itu, saya menghebohkan semua, 2 hari atau 3 hari masuknya Ramadan. Saya minta sebelum masuk Ramadan, mohon timbang badan. Berat badannya berapa? Habis Ramadan, begitu anda nyambut Idul Fitri, timbang lagi berat badannya. Kalau ternyata naik berat badan berlebih-lebihan, ada tambahan berapa kilo, berarti mohon maaf, anda sudah jadikan Ramadan bulan makanan. Aku heran, pas bulan Ramadan makanan yang paling enak. Saya selalu diundang buka puasa, sepanjang tahun tidak pernah saya lihat makanan ini. Tapi begitu saya tanya, oh ini tradisi khusus Ramadan. Jadi keluarnya bintaran hebatan ibu-ibu, bisa kita tahu kehebatan masakan ibu-ibu hanya di bulan Ramadan. Luar biasa. Kenapa sampai seperti itu? Padahal Ramadan itu sebenarnya kenapa ada puasa? Supaya kurangin makanan, badan kita sehat. Sepanjang tahun kita makanan macam-macam. Saya termasuk seorang yang rusak suara bacaan saya sampai sudah tidak berlaku jadi imam. Akhirnya saya pensiun jadi imam. Alhamdulillah adik-adik saya lanjut jadi imam. Kenapa rusak suara saya gara-gara makanan di Indonesia? Apalagi Padang, barminyak kan, goreng-gorengan. Jadi akhirnya rusak suara saya, sudah tidak bisa jadi imam lagi. Tidak suara tidak menenangkan, menghiburkan hati. Saya akhirnya malas jadi imam. Akhirnya saya bilang sama adik-adik saya, udah kalian jadi imam, saya hanya penceramah. Jadi saya tidak berani jadi imam karena sudah rusak suara. Oleh karena itu Ramadan ini kesempatan, karena sepanjang tahun kita tidak kontrol diri dari sisi makanan. Begitu masuk Ramadan, manfaatnya dari sisi kesehatan adalah membunuh dan menyembuhkan segala penyakit dan racun-racun dari hasil makanan selama 1 tahun akan dibersihkan di bulan Ramadan. Jadi racun makanan kita, karena mohon maaf sekarang makanan kita semua berkimia, buah-buahan berkimia, beras pun sekarang berkimia, di mana-mana pun berkimia, roti berkimia, apapun berkimia, ayam sudah berkimia. Kambing yang dulu kita enak makan mandi, sekarang tidak enak makan mandi. Makanan Arab. Kenapa? Karena semua sudah berkimia. Akibatnya apa? Tambah kita rasa banyak tumbuh racun-racun gara-gara makanan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sudah menjelaskan, seburuk-buruk tempat terisi makanan adalah perut. Karena tempat sumber penyakitnya adalah perutnya. Oleh karena itu ini kesempatan. Begitu masuknya bulan Ramadan, biar Bapak Ibu sekarang melihat saya lumayan agak gemuk, insya Allah habis lebaran mungkin tidak bisa kenal saya, karena kembali kurus kayak adik-adik saya ini. Kenapa? Karena selama bulan Ramadan saya punya kebiasaan
makan puasa, buka puasa kurma sama air, sahur kurma sama air selama 30 hari. Jadi tidak makan apa-apa selain kurma sama air. Memang pernah berkata Raja Faisal, kita orang Badui hanya makan kurma dan sama minum susu unta. Biarpun minyak di Arab Saudi tidak ada, kita tidak bisa apa-apa, tidak apa-apa. Biarpun minyak kita terbakar, kami masih bisa hidup karena ada susu unta, sama juga ada kurma, madu dan yang lain-lain. Alhamdulillah, itulah hidup yang sehat. Oleh karena itu kita lihat orang-orang tua kita dulu, biarpun hidupnya susah, miskin, tapi hidupnya teratur, salatnya lancar, umurnya panjang, sehat walafiat. Kita malah banyak salat malam, berbanyak sedekah, berbanyak berjuang untuk agama, tapi tambah banyak sakit, banyak ini. Kenapa? Karena salat malam berjalan, gosip ibu-ibu juga berjalan. Masalah. Ini salah satu pelajaran di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, terutama Bu, Ibu. Sebenarnya ibu hati yang baik. Memang salah satu yang membuat saya cinta Indonesia ini gara-gara ibu-ibu. Saya cinta ibu-ibu. Boleh kan? Iya. Luar biasa. Memang ibu luar biasa. Sebenarnya jujur saja, kita kalah bapak-bapak. Yang banyak ngaji ibu, yang banyak salat malam ibu, yang banyak berjuang untuk agama ibu-ibu. Luar biasa. Dan saya selalu berkata, mudah-mudahan ibu duluan masuk surga, tapi jangan lupa bawa kami juga belakangan. Tapi di samping itu ada satu masalah. Ini kasihan kan? Sayang ibadah kita, karena ini bahaya Bapak Ibu. Coba kalau kita lihat posisi lidah, itu termasuk daging yang paling tipis dalam tubuh badan kita, yang paling ringan, dan tulang yang paling kuat adalah gigi. Subhanallah, Allah kumpulkan di satu tempat. Tulang yang paling kuat gigi, daging yang paling tipis dan ringan lidah. Kenapa? Supaya tidak sembarangan keluarin. Malah kadang-kadang tambah rasa, tambah sadari, kita gigit lidah sendiri kan? Coba kalau bukan rahmat Allah, kita habis gigit setiap hari, habis. Besok-besok kok lidahnya begini, habis dimakan sama gigi saya sendiri. Kok masa sama gigi sendiri tidak bisa kontrol? Ya memang tidak bisa kontrol. Oleh karena itu posisi lidah di dalam, supaya tidak sembarangan keluar. Hati-hati. Ini manfaatnya sekarang, kesempatan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Bapak Ibu, kesempatan kita bersama buka halaman baru sama Allah. Jadikan bulan Ramadan bulan taubat, karena bisa dapat diampuni segala dosanya, bisa mendapatkan bebas dari neraka Jahannam. Ini keinginan orang saleh. Sepanjang Ramadan berdoa, i'tiqna minan nar, al-'itqu minan nar, al-'itqu minan nar. Orang-orang berdoa sepanjang bulan Ramadan, ya Allah bebaskan kami dari neraka Jahannam. Karena memang salah satu karunia Allah bagi hamba-hambanya yang bisa diterima amal ibadahnya, dan pas di hari lebaran, hari Idul Fitri, dengan kehadiran malaikat salat Idul Fitri, memberikan balasan ya Allah bagi hamba-hamba yang telah berhasil memperjuang dalam bulan Ramadan. Di antara karunia, bebas dari neraka Jahannam.